Jadi nyolong iya, gawe fitnah iya. Tikmah itu perbuatan tikmah. Nyolongnya iya, gawe fitnahnya iya. Aduh, tikmah. Enggak ada malunya, enggak ada isine. Wajadna anna syariqan syaraqa wa arada an yubarri'a nafsahu. Kita menemukan ada seorang maling nyolong dan ia ingin membebaskan dirinya. Wa an yudkhila fil jarimati bari'an, dan malah memasukkan ke dalam kriminalitas terhadap orang yang polos. Malah orang Yahudi yang dituduh nyolong. Dia cuci tangan kemudian lempar tanggung jawab kepada si orang Yahudi. Inilah Al-Quran tidak pilih kasih, tidak tebang pilih dalam memberikan hukum. Kalau dia salah, ya salah meskipun agamanya Islam. Malah ini wa an yartakibal mujrimu al-jarimata fahadha yuhammiluhu ithman. Maka orang ini membebankan dia suatu dosa. Amma an yakulal jarima ila siwahu fahadha yadullu ala wujudi taqatin ukhra. Ada kalanya dia melempar kejahatannya kepada orang lain. Ini menunjukkan ada suatu kekuatan lain. Hatta yahtamila ma fa'alahu, sampai dia mampu menanggung kejahatan yang dia lakukan. Wa hadza sa'bun ala nafsi. Ini sebenarnya berat bagi hati. Wala yata'ajjabu ahadun li sima'i syai'in. Tidak perlu ada seseorang merasa aneh untuk mendengarkan sesuatu illa idza kana hadza syai'u mukhalifan lima huwa ma'lufun wa ma'ruf, kecuali ketika perkara tersebut itu berbeda dengan suatu hal yang terbiasa. Wa anna fil hiwari baina sayyidina Ibrahim wa Namrud la dalilan wadihan wa nasi'an. Dan pada pembicaraan diskusi antara Nabi Ibrahim dan Namrud ada suatu bukti yang jelas. Fa indama qala Namrud, ketika Namrud itu berkata, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Qasada bidzalika qudratahu ala an yaqtula insanan wa yatruka insanan akhara limas'ahu. Namrud itu berusaha dengan ucapan ana uhyi wa umit itu bahwa dia memiliki wewenang untuk mematikan, untuk membunuh seseorang dan membiarkan orang lain untuk hidup, usaha dia. Wahuna, sedangkan di sini ajalahu Sayyiduna Ibrahim bil qadiyah lati tubhituhu wa la yadkhulu fiha hadza tamahuku al-lafzi. Disinilah Nabi Ibrahim memburu, menyergap si Namrud dengan suatu persoalan yang membungkam Namrud dan tidak mampu memasukkan ocehan kata-kata lagi. Faqala Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Sungguh Allah itu membawakan matahari dari timur, cobalah kau bawakan matahari itu dari barat, maka terbungkamlah orang kafir. Orang kafir Namrud itu ya terbungkam, dia nggak bisa omong apa-apa lagi, udah. Tubuh kita. Kita lagi membahas lughotnya buhtan, lagi membahas lughotnya buhtanan wa ithman bina. Anna Namrud sami'a qawlan ajiban wa laysa indahu minadzaka ma yahtatu bihi ila daf'ihi. Artinya Namrud itu mendengar suatu pernyataan yang ajaib dan dia tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk menolak pernyataan Nabi Ibrahim tadi. Wa kadzalik, begitulah ar-rajulul ladzi sana'al jarimah tsumma rama biha ghairahu. Begitupun juga seorang penjahat yang melakukan kejahatan kemudian memfitnah orang lain yang berbuat jahat. Dheweke sing gawe jahat malah nuduh orang lain yang berbuat kejahatan tersebut. Dia ihtaja ila taqatin tatahamalu hadza. Dia membutuhkan suatu power untuk menanggung kejahatannya. Enggak mudah orang berbuat jahat. Wis gawe jahat, gawe fitnah pisan, tidak mudah itu tuh. Bebannya tuh enggak mudah. Kok sampai ada orang berbuat seperti itu? Waduh, bebannya tuh luar biasa sekali. Itu bebannya luar biasa sekali. Mimma yadullu ala annal fitrata salimah karihatun li fi'lil qabih.
suatu hal yang menunjukkan bahwa watak yang normal itu tidak mau, tidak suka untuk melakukan perbuatan yang buruk. Fa idza ma fa'alal insanu dzamban faqad hamala buhtanan. Ketika seseorang itu melakukan suatu dosa, maka dia telah menanggung suatu buhtan, suatu hal yang membungkam dirinya, kayak terbungkamnya Namrud. Wa idza ma adda dzalika ila an yahmilahu ila bari'in, ketika sikap kejahatannya itu dia lanjutkan sampai dia tanggungkan kepada orang yang tidak bersalah, fahadha yakni annal amra yahtaju ila taqatin ukhra. Itu artinya kejahatannya dia membutuhkan suatu power yang lain, suatu power niat buruk yang lain. Idzan kalau begitu faquluhu faqad ihtamala buhtana wa ithma mubina. Innahu ihtamala amran ajiban yubhatu sami'u wa yuta'ajjabu. Innahu ihtamala amran ajiban, artinya dia menanggung suatu urusan yang aneh. Dheweke gawe salah, malah ngarani wong sejen kang gawe salah. Yubhatu kang sampai tercengang, asami sapa wong kang mendengarnya, tercengang, enggak bisa ngomong lagi. Wa ya ta'ajjabu, merasa aneh, merasa heran sapa sami. Kamu yang berbuat begitu tuh, kenapa malah memfitnah orang lain yang berbuat? Kaifa hadatsa dzalik, bagaimana hal itu terjadi? Wa yahtamilu man yaf'alu dzalikal itsma aidan, dan orang yang berbuat itu juga menanggung dosa juga. Wal itsmu kama arafna huwa as-sayyi'atul muta'ammadah. Yang dimaksud itsmu adalah kesalahan yang disengaja. Wa yuwaddihu al-haqqu hadhil qadiyah. Allah menerangkan persoalan semacam ini, yakni annallaha yahutuka ya Muhammad bi inayatihi wa bi riayatihi wa bi fadlihi. Allah itu meliputi kamu ya wahai Muhammad dengan segala perhatiannya dan dengan segala anugerahnya. Wa in hawala ba'dun min qalilil imani an yukhrijuka an hadhil mas'alah. Ketika ada seseorang dari orang-orang yang minim imannya bermaksud untuk mengeluarkan kamu dari persoalan ini, wa an yuzayyinu laka an tubri'a mudhniban litujari ma'akhara bari'an, no? Dan ingin menghias-hias, maksudnya memalsu-malsukan kepada kamu agar kamu membebaskan orang yang bersalah untuk menyalahkan orang yang bersih. Wa in kanal mudhnibu musliman, meskipun penjahatnya seorang Islam. Wa in kanal bari'u ghairu muslimin, meskipun orang polosnya itu bukan orang Islam. Wallahu lam yursil Muhammadan liyahkuma bainal mu'minin faqat. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan keputusan di tengah orang mukmin saja. Walakin sadru hadhil ayati, tapi awal daripada ayat ini yuwaddihu lana, menjelaskan kepada kita, annallaha arsala rasulahu liyahkuma bil haqq, bahwa Allah mengutus utusannya untuk memberi keputusan dengan benar. Meskipun harus menyalahkan seorang mukmin karena memang si orang Islamnya salah, ya katakan salah. Jangan pandang bulu. Ada orang Yahudi, dia tidak bersalah, katakan tidak bersalah. Udah. Jangan hanya karena dia Yahudi selalu salah. Enggak. Kalau dia enggak salah, si Yahudi itu enggak salah, katakan tidak salah. Kalau tikmah yang Islam itu salah, katakan tikmah itu salah. Jangan malah dikabur-kaburkan oleh golongan Bani Dzufrin. Bani Dzufrin itu kan kalau iya, hanya karena tikmah itu orang Islam, sedulure dewek, bature dewek, mereka menginginkan supaya Rasulullah memenangkan tikmah daripada orang Yahudi. Tapi Islam tidak pandang bulu. Islam memberikan keputusan secara objektif kepada siapapun, entah untuk orang Islam, entah untuk orang non-Islam. Jangan sentimen terhadap perbedaan agama. Jangan sentimen kepada seseorang hanya karena perbedaan agama.
liyahkuma bil haqqi litahkuma bainan nas, ay liyahkuma bainan nas ala itlaqihim, artinya supaya Rasulullah itu memberikan keputusan hukum di tengah-tengah manusia secara mutlak. Fa iyyaka hina tahkumu an taqul, maka janganlah kamu ketika memberikan keputusan untuk mengatakan hadza muslim wa dzaka kafir. No, yang menuduh ini seorang muslim, terdakwanya seorang non muslim. Jadi kamu terpengaruh dalam memberikan keputusan hukum dengan status agama. Enggak boleh. Seorang hakim yang benar tidak boleh terpengaruh oleh perbedaan masalah agama. Au taqulu hadza muslim wa dzaka min ahlil kitab. Ini orang Islam, yang itu golongan orang Nasrani atau Yahudi. Bal kullun nas amama qadayil haqqi sawaun, tetapi semua manusia di depan pengadilan Allah itu sama, setara. Tidak pandang siapa apapun agamanya, tidak pandang siapapun orangnya. Walidzalik, karena itulah akhadha Rasul tilkal jur'atal imaniyah allati ja'at biha haditsatun minal hawadits liyaqula ba'da dzalika fi qissatil makhzumiyah hina masyaraqat wa arada an yuqima 'alaiha al-hadda. Karena itulah Rasulullah mengambil tegukan iman yang dibawakan oleh suatu peristiwa dari berbagai peristiwa, liyaqula ba'da dzalik, supaya Rasul berkata setelah itu fi qissatil makhzumiyah, pada kisah perempuan Makhzumiyah ketika dia mencuri, wa arada an yuqima 'alaiha al-hadda, dan Rasulullah bermaksud untuk menjalankan had atas diri Makhzumiyah. Wa kalamahu habibuhu Usamah bin Zaid, dan Rasulullah itu diobroli oleh kekasihnya yakni Usamah bin Zaid fi an yarfa'a anhal hadda, supaya Rasulullah menghilangkan hukuman had dari perempuan Makhzumiyah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil Makhzumiyah, bahwa sungguh seorang Quraisy, suku Quraisy ini ahamma ikum migatenihum in Quraisy apa sya'nul mar'atil Makhzumiyah, urusan perempuan Makhzumiyah allati syaraqat, yang telah mencuri. Faqalu, orang-orang berkata, wa man yukallimu fiha Rasulullah, siapa yang bisa matur ning Kanjeng Nabi perihal perempuan Makhzumiyah. Faqalu, maka orang-orang berkata, wa man yajra'u alaihi, tidak ada yang mampu, tidak ada yang berani matur kepada Rasul kecuali Usamah hibbu Rasulillah, yakni kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakalamahu Usamatu, maka Usamah matur kepada Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, atasfa'u fi haddin min hududillah, apa kamu ingin membantu untuk melenyapkan, untuk menghilangkan satu had dari aturan hadnya Allah. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, fahtatoba, kemudian beliau berkhutbah, berpidato. Faqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Manusia, tidak lain menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian, bahwa ketika ada orang yang mulia di antara kalian itu mencuri, mereka membiarkannya, tidak memberikan hukuman, dibiarkan, dimanjakan, diberikan hukum, diberikan hak privilege, diberikan keistimewaan. Ketika ada orang elit melakukan kejahatan, koruptor 300 triliun misalkan, kalau dia orang elit ya dikasih keistimewaan. Kalaupun masuk penjara, penjaranya kayak hotel misalkan. Tarakuhu, tapi wa in saraka fihi mudhaif, tapi kalau ada orang lemah itu melakukan pencurian, aqamu alaihil hadda, maka mereka mendirikan hukum had atas dia. Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, kalau sungguh Fatimah putri Muhammad itu mencuri, laqata Muhammadun yadaha, pasti Muhammad akan memotong tangannya. Tidak pandang bulu, tidak ada hak privilege. Anak cucuku pun tidak ada hak privilege. Tidak ada yang kebal hukum. Semua sama di depan hukum. Mana ada zaman sekarang kalau ada anak cucuku sampai mengaku punya hak privilege dalam hal hukum, nggak ada.
bohong, kalau salah ya salah. Aneh saja tuh. Ada yang mengatakan hak privilege dalam hal hukum. Hadzal qaul mustakhlasun minal qadiyati sabiqah. Keterangan ini merupakan rangkuman dari tema yang sudah lalu. Qala Allah Ta'ala, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Walau la fadlullah, lamun ora ana utawi anugrahi Allah alaika ing atase sira Muhammad wa rahmatuhu lan rahmati Allah iku maujud lahamat maka yaktine nejo bermaksud sapa taifatun sapa sekelompok minhum saking mereka saking menungso an yudillu ing yen toh nyasaraken sapa taifah ka ing sira kaya Bani Dzufrin ingin apa namanya, ingin menyesatkan Kanjeng Nabi supaya memberikan keputusan yang keliru, supaya Kanjeng Nabi memenangkan tikmah hanya berdasarkan persamaan agama, menyalahkan Yahudi hanya karena perbedaan agama. Nggak boleh menang kalah urusan hukum hanya karena perbedaan agama. Tidak boleh menang kalah urusan hukum hanya karena perbedaan agama. Faktanya siapa yang mencuri? Apakah orang Yahudi? Apakah tikmah? Kalau orang Yahudi tidak mencuri, ya jangan dihukum. Wa ma yudilluna, tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka. Illa anfusahum wa ma yadurrunaka, dan mereka tidak bisa membahayakan kamu Nabi Muhammad min syai'in ing apapun. Wa anzalallahu 'alaikal kitab, dan Allah menurunkan atas diri engkau ing kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa 'allamaka, dan Allah mengajari engkau ma suatu pelajaran lam takun ta'lam yang tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullah, dan anugerah Allah atas diri engkau itu aziman, iku sungguh agung. Wa huna, disinilah natasa'alu, kita bertanya-tanya, hal hamma ahadun bi idlari Rasulillah, apakah ada seseorang yang bermaksud untuk menyesatkan Rasulullah? Alaina an nafhama annal hamma nau'ani, kita harus mengerti bahwa ham itu ada dua, hamu infadzin wa hamu tazyinin. Ada tujuan untuk merealisasikan, ada untuk gawe bagus. Wa qad rafadha Rasulullah hamal infad, Rasulullah menolak tujuan untuk realisasi. Wa dafa'ahu Allahu anhu, dan Allah mengalihkan Nabi Muhammad meninggalkan infad. Li'annahu yahutu rasulahu bifadlihi wa rahmatih, karena Allah itu meliputi Nabi Muhammad dengan anugerah dan rahmatnya. Wa ya'ti bil ahdath liyu'allimahu hukman jadidan, dan Allah memberikan berbagai peristiwa supaya mengajari Nabi Muhammad suatu hukum yang baru. Wa fadlullah ala rasulihi wa rahmatuhu ja'alal hamma minhum hamma tazyinin faqat. Anugerah Allah dan rahmatnya kepada Rasulnya hanya membuat tujuan mereka hanya sebatas tazyin saja. Wa hifdullah rasulahu minhu aidan. Wa indama ta'allama Rasul hadzal hukmal jadid, ketika Rasulullah mempelajari hukum yang baru ini, sara yaqdi bihi min ba'di dzalik fi kulli qadayan nas, maka jadilah Rasul itu menggunakan keputusan model semacam ini, kaidah ini pada semua keputusan manusia. Fa idza ma jaa hadatsun minal ahdath, ketika terjadi suatu di antara berbagai peristiwa, wa ja'alahu hukmun minas sama', kemudian muncul kepada Nabi Muhammad suatu keputusan dari langit, wa lam yakun ya'lamuhu Rasulullah, dan itu belum diketahui oleh Rasul, fal fadlu lillah, maka anugerah itu, keunggulan itu milik Allah. Li'annahu yazidu rasulahu ta'liman, karena Allah itu menambahi Rasulnya ing suatu pendidikan, pengetahuan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana qasdul ladzina dafa'u an ibni Ubairik an yuzayyinu li Rasulillah, tujuan orang-orang yang membela Tikmah bin Ubairik adalah mereka itu
gawe kesan baik kepada Rasulillah, gawe kesan bagus kepada Rasulillah. Wa hadza huwa hamut tazyin. Inilah yang disebut tazyin. Tujuannya jangan dihukum, tikmah itu jangan disalahkan Kanjeng Nabi. Kalau tikmah itu disalahkan, nanti ada kesan negatif terhadap umat Islam. Masih mending orang Yahudinya saja yang disalahkan. Biar Islamnya ini kesannya tetap baik. Tapi Rasulullah tidak mau mengikuti mereka. Kurang objektif apa ya Kanjeng Nabi kan? Ini suatu contoh. Ini suatu peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana Rasulullah memenangkan kasusnya orang Yahudi atas diri tikmah yang telah dibela oleh banyak orang. Orang-orang sampai punya argumentasi agar Rasulullah memenangkan tikmah demi menjaga nama baik agama Islam. Enggak. Kalau memang tikmah salah. Wa kanal hadaf minat tazin an yadurru rasul wa yudilluh. Tujuan daripada gawe kesan baik adalah untuk membahayakan Rasul dan menyesatkannya. Wal iyadzu billah. Liya'khudhuhu ila ghairi tariqil haqqi, agar orang-orang itu membawa Rasul kepada cara yang tidak benar, kepada jalan yang tidak benar. Nggawa-nggawa Kanjeng Nabi untuk urusan yang enggak benar. Wa ghairi tariqil huda, dan selain jalan yang hidayah, dan selain jalan hidayah. Wa hadza amrun yadurru Rasulullah, ini adalah suatu hal yang merugikan Rasulullah. Falau anna Rasulullah barra al-mudhnib alladhi ya'lamu annahu mudhnib, lastaqarra fi dhihnil mudhnibi anna qadayad din laysat jadatan. Seandainya Rasulullah itu membebaskan penjahat, padahal Rasul tahu bahwa dia penjahat, maka akan berketetapan dalam hati penjahat bahwa keputusan agama itu tidak serius. Bisa digoyang sana sini, bisa dinego sana sini. Amal bari'ul ladzi kana matluban an jadinahu Rasulullah madza yakunu mauqifuh. Sedangkan orang polos, orang bebas, orang bersih yang dituntut untuk amal bari'ul ladzi kana matluban an yadinahu Rasulullah. Adapun orang bersih yang di mana Rasulullah itu dituntut untuk menjaganya, madza yakunu mauqifuhu, bagaimana sikap orang yang bersih tadi? La budda an yaqula li nafsi, pastilah dia akan berkata dalam hatinya, inna dina Muhammadin la sidqa fih, bahwa sungguh agama Nabi Muhammad itu tidak ada kejujuran di dalamnya, tidak ada objektivitas di dalamnya. Li'annahu yu'aqibu bari'an, karena Muhammad ini menghukum orang yang tidak salah. Nanti malah kacau. Idan kalau begitu fahamut tazyin, tekad untuk gawe kesan baik iku yadur bir Rasul, merugikan Rasulillah. Indal mubarra'i, di sisi orang yang dibebaskan, di sisi orang yang bersih, orang yang polos. Wa indaman yuradu ilsaqul jarimati bih, dan di sisi orang yang diputusi salah padanya. Walakinillah sona rasulahu bil fadli wa bir rahmah an hadza aidan. Tapi Allah itu menjaga Rasulnya melalui dengan anugerah dan rahmatnya dari hal semacam ini juga. Lahammat ta'ifatu minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Laqad anzalal haqqu kitaban liyafsila fil qadiyah. Sungguh Allah telah menurunkan suatu kitab untuk memutuskan suatu persoalan. Wa nuzulul hukmi ba'da wuqu'i tilkal haditha inama ja'al yubayyina dimna ma yubayyinu sirra nuzulil Qur'an munajjaman. Turunnya hukum setelah terjadinya peristiwa itu tidak lain kecuali untuk memberikan penjelasan yang menjelaskan tentang rahasia turunnya Al-Quran secara bertahap. Ya itu kan tadi
Supaya turunnya Al-Quran itu segar, faktual. Kalau Al-Quran turun secara sekaligus, ya bisa saja. Tapi itu akan menjadi suatu hal yang sulit bagi orang-orang untuk mengkaji Al-Quran. Kalau Al-Quran itu turun disesuaikan dengan suatu peristiwa, nanti mudah untuk diingat. Li'anna Al-Quran yu'aliju ahdatsan waqi'iyatan. Karena Al-Quran itu menangani peristiwa-peristiwa faktual. Fayatrukul amra ila an yaqa'al hadithu thumma yusabbu alal hadath. Hukmullah alladhi yanzilu minas sama' waqta huduthil hadath. Fayutrakul amru ila an yaqa'al hadath. Maka urusannya, artinya hukumnya itu enggak ada, belum ada. Dibiarkan urusan sampai terjadi suatu peristiwa. Kemudian barulah setelah terjadi peristiwa diturunkan hukum Allah yang turun dari langit pada saat terjadinya peristiwa itu. Wa illa kalau enggak begitu, kaifa yu'alijul Qur'an al-ahdas? Bagaimana Al-Qur'an menangani berbagai peristiwa? Lau nazala marratan wahidatan. Kalau Quran itu turun secara sekaligus. Bainamal ahdatsu lam taqa, sedangkan peristiwa-peristiwanya belum terjadi. Al-Quran tidak lagi faktual kalau turun secara sekaligus. Maka Al-Quran itu turun secara bertahap, disesuaikan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Lidzalik, karena itulah aradallah an tunazzilal ahdath. An tanzilal ahdathu awalan thumma ya'til hukmu. Karena itulah Allah menginginkan agar peristiwa-peristiwa itu terjadi duluan, baru turun hukumnya. Waqad sabaqa an qala al-kuffar. Telah lewat bahwa orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sekaligus saja, bisa saja, tapi itu tidak menarik pikiran manusia. La, faqad aradallahul Qur'an munajjaman wa mutafarraqan wa muqassatan. Limadha? Allah menghendaki Al-Qur'an iki turun secara bertahap, dicicil, terpisah-pisah, terbagi-bagi. Kenapa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Persoalannya itu, begitulah supaya aku mempertegas, menetapkan bihi kelawan turunnya Qur'an, fuadaka ing hatinya kamu. Supaya jelas, tidak secara sekaligus. Fakulama hadathat hazzatun lil fuad minal ladad wal khusumati syadidah wa minal anad alladhi kana alaihil kuffar wa raddihim lil haq yang zilu najmun minal Qur'an. Setiap kali terjadi suatu hentakan, suatu kejutan hati, entah itu permusuhan yang keras atau sikap angas yang dilakukan oleh orang-orang kafir, penolakan mereka terhadap kebenaran, disitulah turun cicilan Al-Quran. Wa fi syaghabil bashar ma'ar rasul tanzilu rahmatus sama' yuthabbitul fuad. Di dalam kerinduan manusia terhadap Rasul, turunlah rahmat dari langit yang menetapkan, yang memperkokoh perasaan hati. Fa inna ta'abal fuad min syaghabin nas. Karena susahnya hati itu karena berantai manusia. Fa ayatut tisalir rasul bisama wa bil wahyi tanfi anhu hadhil mata'ib. Maka ayat-ayat yang menghubungkan Rasul dengan langit dan dengan wahyu itu menghilangkan beban-beban ini. Wa Rasulullah fi amri dakwah kanat tahdutsu lahu kulla yaumin hazzatun. Rasulullah pada urusan dakwah ini mengalami berbagai macam kejutan-kejutan. Lidzalik, karena itulah kana fi kulli lahdhatin, pada setiap waktu yahtaju ila tathbitin, Rasulullah itu membutuhkan ketetapan, penguatan. Wa indama yanzilu najmul Qur'anu ba'dal iraq ma'al khusum. Ketika turun
cicilan Al-Qur'an setelah urusan pertempuran, urusan perdebatan dengan musuh-musuh. Fa in halawatan najmil Qur'an itu hawinu alaihil amra. Maka manisnya cicilan Al-Qur'an itu mempermudah urusan bagi Rasulullah. Fa idza ma ja'a li rasul amrun akharu yu'akkiru safwa. Ketika muncul kepada Rasulullah suatu hal yang memperkeruh hati beliau, fahuwa yang tadhiru halawatal wahyi, maka beliau menunggu manisnya wahyu, litanzila alaihi, supaya wahyu itu supaya manisnya wahyu itu turun kepadanya. Wa hadza makna qoulihi ta'ala, inilah makna firman Allah Ta'ala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, ay anzalnahu munajjaman, artinya aku menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, secara dicicil, linutsabbita, supaya aku meyakinkan bihi, dengan turunnya Al-Qur'an ini, fuadaka, terhadap hati kamu. Walau nazal Al-Qur'an jumlatan wahidatan laqallala min marratit tisalis sama'i bi Muhammadin. Laqallala min marratin, seandainya Al-Qur'an itu turun secara sekaligus, maka hati ini akan menganggap sedikit hubungan antara langit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuridu mudawaman tatishalis sama ibih. Yang penting ada hubungannya. Aja sekaligus. Jangan sekaligus terus habis. Makanya kita sedekah aja itu tidak langsung sekaligus. Yang lebih baik itu sedikit-sedikit aja, langsung upaya kubrek. Kali wis. Hubungannya kan enggak enggak ada hubungan yang terbangun. Tidak ada hubungan yang terbangun. Misalkan kita aja pengen gawe bagus kepada tetangga, langsung upaya 1 juta brek. Tadi wes kanggo setahun bae, Bri. Kanggo semati misalkan. Tapi lamun jenggal dino misalkan, ya sedino docang, paling docang bae. Dino docang terus. Akhirnya kan kenal, terjadi hubungan baik berkelanjutan. Meskipun kita ngasihnya sekedar makanan yang yang sederhana. Daripada sekaligus tapi hubungan yang terbangun tidak maksimal. Teman-teman, tereng. Iya. Terong. Pasaraya. Terong. Balik gitu. Iya deh. Ya, nggak tahu. Gusti Allah ngasih Quran secara sekaligus bisa-bisa baik, tapi ya hubungannya cuma sekali itu aja, ya kan kurang efektif. Hubungan yang terbangun kurang efektif, kurang maksimal. Ngupai sekaligus brek 1 juta aja, kan gue semati. Ya masih mending ngupai gorengan siji, sekiki ngupai gorengan maning, siji maning, sekiki ngupai siji maning, terbangun hubungan tuh. Komunikasi terbangun akhirnya, hubungan komunikasi terbangun, meskipun yang dikasih itu ya kecil, tapi ya terbangun. Iya, kanggo tabligh akbar 1 juta,
Anggaran 50 juta. Sekeloyongan bae. Bahkan mungkin lebih kan. Semalam saja peragat breg. Di mana efektivitasnya duit 50 juta untuk tabligh akbar? Apa menjadikan masyarakat jadi alim, jadi pintar? Ya enggak juga. Ya masih mending lamun 50 juta ku kanggo jabure wong ngaji. Wis kanggo jaburan kacang, wedang gitu aja. Berkelanjutan. Mana yang lebih efektif? Iya kan, 50 juta kanggo anggaran seorang sekampung supaya pada ngaji serag. Setiap musola, setiap masjid dikasih anggaran. Dijaburi serag kanggo jabure wong ngaji. Kanggo jabure wong ngaji ala kadarnya. 50 juta itu nggak habis-habis. Sampai akhirnya jamaah ngajinya pada pintar. Daripada 50 juta breg sewengi baik pragat habis. Quran pun begitu. Bisa saja Allah ngasih breg segelondong langsung. Tapi nggak mau Allah tuh. Nanti bertahap. Agar hubungan yang terbangun antara Allah dengan Nabi Muhammad ini menjadi kuat hubungannya. Ya. Ndi mau kan lah. Wa huwa yuridu mudawaman tatisali sama ibi. Sedangkan Rasulullah itu menghendaki untuk terus berhubungan dengan langit, yakni dengan Gusti Allah. Ada hubungan, tidak putus. Bidalili anal wahya indama fatara jalasa Rasul yatatala'u ila sama'i wa yatasyawaku limadha. Dengan bukti bahwa ketika wahyu itu kendor, tidak turun-turun, maka Rasulullah itu duduk menunggu-nunggu dari langit dan merindukannya. Kenapa? Fa fi bidayatin nuzul arhaqahul wahyu. Pada awal mula turunnya wahyu, Kanjeng Nabi ini terdesak, terbebani oleh wahyu. Lidzalik karena itulah qala Rasulullah mengatakan fadhamani ilaihi hatta balagha minniyal jahdu. Maka Jibril itu memeluk aku sehingga menyampai kepadaku perasaan kesulitan. Wara'athu Khadijah, dan Rasulullah itu dilihat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa inna jabinahu la yatafassadu arakan, dan keningnya beliau ini betul-betul keluar keringat. Fatisalu Jibril bi malakiyatihi wa nuraniyatihi bi Rasulillah fi basyariyatihi la budda yahdutsa taghyiran kimawiyan fi nafsi Rasulillah. Maka perjumpaan dengan Jibril dengan sifat malaikatnya dan dengan sifat cahayanya berjumpa dengan Rasulullah dalam sifat kemanusiaannya pasti akan menimbulkan perubahan kimiawi pada psikologi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah. Harits bin Hisham ini bertanya kepada Rasul, faqala ia bertanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimanakah datang kepada engkau wahyu? Faqala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaras. Terkadang wahyu itu turun seperti suara lonceng. Wa huwa asyaddu alayya. Kondisi itulah yang paling berat menurut aku. Fayusamu anni. Kemudian wahyu itu terputus dari aku, tidak turun-turun. Wa qad wa'aitu anhu ma qala. Dan aku telah menghafal apa yang dikatakan oleh Jibril. Wa ahyanan, pada beberapa waktu, yatamatsalu li al-malaku rajulan. Malaikat Jibril itu menampilkan diri kepadaku sebagai seorang laki-laki. Fayukalimuni, kemudian ia bicara kepadaku. Fa'ima yakul, kemudian aku hafal apa yang ia katakan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah ini turut kedatangan wahyu pada waktu yang sangat dingin. Kemudian wahyu itu turun. Kemudian wahyu itu putus darinya. Sedangkan selesai, maksud diputus ini selesai. Wa inna jabinahu la yatafassadu arakan. Sedangkan kening Rasulullah itu penuh dengan keringat. Padahal kondisi yang sangat dingin, tapi sampai kemeringat. Inna Rasul kana yuwajihul mata'ib. Rasulullah itu menghadapi berbagai macam kesulitan, kerepotan. Wa aradallahu bi fatratil wahyi an yuhissa Muhammadun halawatal wahyi alladzi nazala ilaih. Dan Allah itu menghendaki dengan
kendornya wahyu, jedaknya wahyu, supaya Nabi Muhammad merasakan nikmatnya wahyu yang turun kepada dia. Wa an yastaqa ilaihi, dan supaya Nabi Muhammad merindukan wahyu. Fasyauqu yu'inu Rasul ala tahammuli mata'ibil wahyi. Maka perasaan rindu ini membantu Rasul untuk mengemban beban-beban wahyu indama yaji'u, ketika wahyu itu turun. Walidzalika, karena itulah najidu ala amaliyata tafassudil araq lam tastamira katsiran. Kita menemukan bahwa proses keringetan Kanjeng Nabi ini tidak berlangsung cukup banyak. Li anal haqqa qala, karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kondisi terakhir itu lebih baik buat kamu daripada yang pertama. Jadi Kanjeng Nabi ketika awal-awal mendapatkan wahyu, repotnya, terbebani, begitu terbebani. Tapi akhirnya menikmati. Kita mau ngaji pasaran pun awal-awalnya ku puyeng, pegal, wah wis. Tapi lama-kelamaan harusnya kita menikmati. Ngaji pasaran harusnya terbiasa, enak, menikmati kan. Jangan diambil beban. Kita ngaji pasaran begini jangan dianggap suatu beban. Nikmati aja. Awal mulai memang beban ya, pegal, capek semua. Hai anal haqqa awdaha li rasulih. Artinya Allah itu menjelaskan kepada Rasulnya, innaka satajiju syauqan wa halawatan wa ladzatan fi an tastaqbila hadhil asya. Engkau akan mendapatkan, merasakan suatu kerinduan, kenikmatan, kelezatan untuk menyambut hal-hal semacam ini. Wahyu-wahyu semacam ini. Meskipun kamu pada mulanya menerima wahyu itu begitu berat, nanti pada akhirnya kamu merasa rindu untuk mendapatkan wahyu. Meskipun saat ini mungkin bagi yang pemula itu rasanya berat, ngantuk, suatu saat akan merindukan suasana ngaji pasaran seperti ini lagi. Nah, itu suatu saat ingin merasakan lagi dan lagi. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Wa hakadha, begitulah kana Al-Qur'an yang zilu munajjaman. Begitulah Al-Qur'an ini turun secara bertahap. Ala fataratin, mengikuti beberapa fase, beberapa waktu. Wa yasma'u sahabatu adadan min ayatil Qur'an wa yahfazunaha. Para sahabat itu mendengar sejumlah ayat Qur'an dan mereka hafalkan. Wa yaktubuha kutabul wahyi, dan ayat-ayat itu ditulis oleh para pencatat wahyu. Wa ba'da dzalik, setelah itu ta'ti mukjizatun ukhra, muncul mukjizat lain min mukjizatil Qur'an, dari mukjizat Al-Qur'an ma'a Rasulillah. Fatanzilu suratun kamilatun ala Rasulillah. Maka turunlah satu surat yang utuh kepada Rasulullah. Wa ba'da an yusarra anhu yaqulu lil katabah uktubu hadhi. Ketika Rasulullah siuman, ketika Rasulullah itu sadar, beliau mengatakan pada para pencatat wahyu, uktubu hadhi, tulislah, catatlah kalian surat ini. Wa yurattibu Rasulullah al-ayati bimawaqi'iha. Rasulullah kemudian menyusun ayat-ayat di letak-letaknya, di tempat-tempatnya surat itu. Tsumma yaqra'u Rasulullah as-surata fis shalah. Kemudian Rasulullah membacakan surat yang barusan tadi dalam salat. Wa yasma'ul musalluna tartil. Kemudian orang-orang yang sholat pun mendengarkan bacaan tartil. Alladzi takunu fihi kullu ayatin fi mauqi'iha, di mana semua ayat itu tepat pada letak-letaknya. Wa hadza dalilun ala annal mas'alata madrusatun dirasatan daqiqatan. Ini menjadi bukti bahwa persoalan itu dikaji secara rinci. Wa anna Rasulullah hina yahki inama yahki sidqan, dan Rasulullah ketika bercerita tidak lain beliau bercerita secara akurat. Wa illa, kalau enggak akurat, faqululi, katakan pada aku, kaifa yanzilul wahyu ala Rasulillah, bagaimana wahyu turun kepada Rasul, bisuratin bi akmaliha, dengan suatu surat secara utuh, wa yumliha lil katabah, lalu Rasulullah mendiktekan surat itu kepada para pencatat. Tsumma yaqra'uha, kemudian Rasulullah itu membacakan surat tersebut dalam salat. Kama nazalat, sebagaimana ia turun. Wa kama katabaha ashabuhu, dan seperti yang ditulis oleh para sahabatnya. Kaifa yahdutsu dzalik, bagaimana hal tersebut terjadi, ilam yakun ma nazala alaihi sidqan kamilan min indillah. Kalau
wahyu yang turun kepada dia itu bukan berasal dari Allah. Wa nahnu qad najidu insanan yatakallamu limuddati rubu'i sa'atin. Kita terkadang menemukan seseorang yang bicara untuk waktu seperempat jam. Lakin laqulna lahu, tapi kalau kita berkata kepada dia, a'id ma takallam, tapi ulangi apa yang kamu katakan tadi seperempat jam yang lalu. Falan yu'ida abadan al kalimati nafsaha, maka dia tidak mampu untuk mengulangi kalimat-kalimat yang persis. Pasti ada yang berubah. Tapi Nabi Muhammad ini yang akhirnya membuat orang-orang orientalis barat menuduh Nabi Muhammad itu naudzubillah diarani ayan. Soalnya Kanjeng Nabi terkadang ketika kedatangan wahyu itu kayak orang yang kurang kehilangan kesadaran, kayak ngantuk atau tidur atau gimana. Kayak kehilangan kesadaran. Lamun Kanjeng Nabi ayan, adakah orang ayan sampai bisa mendiktekan suatu kalimat, rangkaian kalimat, diulangi kalimatnya, ditata, kemudian diulangi lagi dalam kondisi sholat dengan sempurna sama seperti yang ia diktekan. Beli wong ayan kemudian nggawa suatu karangan, nggak ada. Ini orang-orang orientalis barat itulah yang akhirnya dari riwayat ini menyimpulkan Nabi Muhammad konon punya sakit ayan. Kalau ada orang sakit ayan, mana ada orang sakit ayan siuman tiba-tiba membawa suatu karangan, kemudian didiktekan, kemudian ia baca lagi sama persis seperti yang ia diktekan. Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Lakin Rasulullah yu'idul ayati kama nazalat mimma yadullu ala annahu yaqra'u kitaballah al-mahfuz alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi innahu tanzilun min hakimin hamid. Tapi Rasulullah mampu mengulangi ayat-ayat sebagaimana ayat itu turun, merupakan suatu bukti yang menunjukkan bahwa beliau itu membaca kitabullah yang telah dijaga, yang tidak kedatangan kebatilan dari depan maupun dari belakang. Innahu, sungguh Quran itu adalah hal yang diturunkan dari zat yang maha bijak, yang terpuji. Walidzalik, karena itulah yaqulul haqqu, Allah mengatakan wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, ay la ya'tunaka bihaditsatin tahdutsu illa ji'naka bil haqqi fiha. Artinya mereka tidak membawakan kamu dengan suatu peristiwa yang terjadi kecuali aku membawakan kamu dengan kebenaran di dalamnya. Idzan, kalau begitu lam yakunil Qur'an an yanzila munajjaman illa li yuthabbita fuada Rasulillah. Tidaklah Al-Qur'an itu turun secara bertahap kecuali untuk meyakinkan hati Rasulullah, minta tabu'il hazzati, untuk mengokohkan, menegarkan jiwa Rasulullah dari bertubi-tubinya kejutan-kejutan peristiwa ya ta'arradulaha yang dialami, yang dihadapi oleh Nabi. Wa aradallah an yang syura ittisala sama ibi Rasulillah, dan Allah menghendaki untuk menebarkan hubungan langit dengan Rasulullah ala salasati wal isyrina aman, pada waktu 23 tahun allatis taghraqatha ar-risalah, yang dihabisi oleh risalah Nabi Muhammad. Kalau dikasih sekaligus, udah hubungan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ya cuma sekali saja. Tapi karena bertahap sampai 23 tahun hubungan itu terjalin menjadi kuat, kokoh. Watartil, yang dimaknani tartil itu adalah at-tanjim. Yang dimaksud tartil itu adalah at-tanjim, bertahap, nyicil, watafriq alladzi yanzilu bihil Qur'an, di mana Quran ikut turun dengan cara tanjim, tafriq tadi. Fa yaqra'uhu Rasul fi sholati mithla ma nazala alaihi qabla dzalik duna tahrifin aw tabdilin. Maka Rasulullah itu membaca Al-Qur'an sebagaimana Quran itu turun sebelumnya, tanpa ada perubahan atau pergantian. Al-haqqu yaqul, Allah mengatakan sanuqri'uka fala tansa, aku akan membacakan kepada kamu Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa. Kamu jangan tergesa-gesa meniru bacaan malaikat Jibril. Nyantai aja, dengarkan dulu bacaan Jibril. Kami akan membacakan kamu
fala tangsa, kemudian kamu tidak akan lupa bacaan Quran itu. Wes, ketika guru membaca, menerangkan, dengarkan, jangan terburu-buru mencatat, jangan terburu-buru menghafalkan. Udah, wa kullu haditsatin tahdutsu yang zululaha ma yunasibuha minal Qur'an. Setiap peristiwa yang terjadi itu akan disertai turunnya Al-Qur'an yang sesuai dengan peristiwa itu. Kama hadatsat haditsatu Suraq Qatab bin Ubairik. Suraqah. Siapa mau ke? Kok Suraqah sih? Haditsat Saraqati Ibni Ubairik ya. Saraqati Ibni Ubairik. Siapa nama Ibnu Ubairik apa tuh? Mau ke? Tikmah kok. Tikmah tuh. Kudu diapalakan aran Tikmah kudu diam. Sebagaimana yang terjadi peristiwa pencurian Tikmah bin Ubairik. Sebagaimana yang terjadi peristiwa pencurian Tikmah. Meskipun agamanya sama Islam, kalau dia nakal, katakan nakal. Meskipun orang Yahudi itu beda agama, kalau dia tidak bersalah, katakan tidak bersalah. Jangan sentimen perbedaan agama. Jangan jadikan perbedaan agama menjadikan keputusan hukum tidak objektif. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Keputusan Al-Quran, hukum Al-Quran harus objektif kepada siapapun. Lepas dari perbedaan agama. Lepas dari perbedaan agama. Kalau orang Yahudi nyatanya tidak mencuri, katakan tidak mencuri. Fanazala fihal hukmu, maka turunlah pada peristiwa itu hukumnya. Wal haqqu yaqulu, Allah mengatakan wa allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajari Muhammad apa-apa malam takun ta'lam binuzulil kitab fahal anta ya sayyidi ya Rasulullah musyari'un faqat bima nazala minal kitab. Ketika Allah mengajari engkau sesuatu yang tidak engkau ketahui dengan turunnya kitab, Allah mengajarkan dengan turunnya kitab, apakah engkau wahai Rasulullah itu memberikan syariat saja dengan apa yang turun, dengan kitab yang turun? La. Fal kitabu mu'jizatun wa fihi usulul manhajil imani. Kitab Al-Quran sendiri itu sudah mukjizat. Di dalamnya ada pangkal-pangkal, akar-akar manhaj iman. Walakinillah ma'al dharik fawwadha Rasulullah an yusyari'a. Tapi di samping itu Allah juga memberikan mandat kepada Rasulnya untuk mengatur syariat. Memberikan mandat untuk mengatur syariat. Fatil kamizatun, itu adalah suatu keistimewaan. Lam takun li rasulin qablah, yang tidak terjadi pada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bidalili qawlihi, dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawakan oleh Rasul, ambillah itu. Apapun yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian. Far-Rasul min qabli Rasul sallallahu alaihi wasallam yatanawaluna ma akhadhuhu anillah. Para utusan, para Rasul sebelum Rasulullah ini mengambil hukum apa yang mereka terima dari Allah. Wa mayyaza Muhammadan bitafidis tashri'. Lalu Allah itu mengistimewakan Nabi Muhammad dengan memberikan mandat, membuat aturan syariat. Wa awdahal haqqu annahu alama rasulahul kitab wal hikmah. Dan Allah menerangkan bahwa Allah telah mengajari Rasulnya tentang kitab dan hikmah. Al-hikmah maksudun biha as-sunnah. Itu maksud daripada hikmah adalah sunnah. Fallahul qail, Allah lah yang mengatakan, wal kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hendaklah kalian menyebut, para istri Nabi, hendaklah kalian ini merenungi, menyebut, menuturkan, mengatakan apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, yakni ayat-ayat Allah dan hikmah, hikmahnya Rasulullah. Wallahu sahibul fadli ala kullil khalqi. Allah lah yang memberikan anugerah terhadap semua makhluk. Wa sahibul fadli, yang memiliki anugerah ala rasulih. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa lana annal hadha anna fadlallahi takarrara fi hadhihi al-ayati marratain. Kita memperhatikan bahwa kata-kata fadlullah ini berulang dalam ayat ini 2 kali. Fa fadlullah al-awwal fi hadhihi al-ayah annahu asmahu min an tudillahu ta'ifatun wa tan'abihi adil haqqi. Fadl Allah yang pertama dalam ayat ini adalah bahwa Allah melindungi Nabi Muhammad
tidak disesatkan oleh sekelompok orang dan yang berusaha menjauhkan Nabi Muhammad dari kebenaran, dari keputusan hukum yang benar. Tsumma kana fadlullahi alaihi tsaniyan annahu anzala alaihil kitab bikulli ahkami. Kemudian anugerah Allah kepada Nabi Muhammad untuk yang kedua, bahwa Allah ini menurunkan kitab kepadanya dengan segala hukum-hukumnya. Wa a'tahu al-hikmata, dan Allah memberikan Nabi Muhammad yang hikmah, yakni at-tafid minallah li rasulihi an yusyari', yakni mandat dari Allah kepada Rasulnya untuk mengatur syariat. Idan kalau begitu fal haqqu ja'ala min sunnati rasul imtidatan lil wahyi. Kalau begitu Allah menjadikan sunnah Rasul sebagai kelanjutan dari wahyunya. Jadi sunnah Rasulillah itu adalah kelanjutan dari Al-Quran. Sunnah Nabi, hadis Nabi adalah kelanjutan dari Al-Quran. Al-Quran itu ada yang mujmal, maka harus diterangkan oleh ayat-ayat yang lain, oleh sunnah Nabi, oleh hadis Nabi. Walidzalika karena itulah idza qila min qaumin yuhawiluna tashkik fi hadithi Rasulillah, ketika dikatakan oleh sekelompok orang yang berupaya membuat keraguan tentang hadis Rasul, ada kelompok orang yang namanya kelompok ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi, tidak perlu dipercaya. Tidak perlu dipercaya orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi, ingkarus sunnah. Karena hadis Nabi itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang jelas. Bahkan tokoh semacam Abu Hurairah diragukan. Itu diragukan. Nah, ini mengarah kepada golongan ingkarus sunnah, mengingkari pribadi sosok Abu Hurairah, itu mengarah ke sana. Dengan mengingkari Sahih Bukhari, dengan mengingkari Sahih Muslim, dengan mengingkari sosok Abu Hurairah, ujung-ujungnya tidak ada hadis Nabi yang betul-betul akurat, yang tersambung kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak perlu kita menggunakan sunnah Nabi. Nah ini ujung-ujungnya nanti ke sana, mengingkari Abu Hurairah. Masa iya orang yang belajar kepada Nabi Muhammad untuk waktu 4 tahun kok bisa menghafalkan ribuan hadis, meriwayatkan ribuan hadis? Apa itu masuk akal? Ini upaya-upaya orang untuk mengkaburkan akurasi sunnah Nabi. Upaya-upaya orang yang berusaha untuk mengkaburkan akurasi usaha-usaha orang-orang ahlul hadis. Apa masuk akal seorang Imam Bukhari mengambil hadis begitu banyak, padahal dia konon melakukan penelitian? Ya itulah, ujung-ujungnya ingkarus sunnah. Ujung-ujungnya ingkarus sunnah. Kita katakan kepada mereka yang berupaya memberikan rasa ragu terhadap hadis Rasul, konon katanya tidak ada yang akurat dalam hadis Nabi itu. Inna sholata lam ta'ti fil Qur'an, bahwa sholat itu tidak muncul, tidak diterangkan dalam Al-Quran. Naqulu sa'ilina al-wahida minhum, kita bertanya-tanya kepada satu di antara mereka, hal tu'addi sholata amla, apa kamu menjalankan sholat atau enggak? Fayaqulu innani usolli, ia jawab bahwa saya sholat. Fanaqulu lahu, kami katakan kepada dia, kam fardhan tusolli, berapa kali sholat fardu kamu sholat? Fayaqulu, dia menjawab, khamsa furudin, 5 kali sholat fardu. Fanaqulu, kita katakan, hati hadil furuda al-khamsah minal Qur'an. Lah iya. Coba mana bukti bahwa sholat 5 waktu itu dari Al-Qur'annya mana? Mana? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Paling-paling itu aja. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Tidak ada sholat maghrib keterangannya 3 rakaat di Al-Quran, nggak ada. Nggak ada. Semuanya ya butuh as-sunnah. Fanaqulu kam fardhan. Wala safa yusibuhul buhtu, dan dia akan tercengang. Wasayal tabisu alaihi amru tahti subhi bi rakaatin wal dhuhri bi 4 rakaatin wal asr bi mithliha wal maghrib bi 3 wal isya bi 4 rakaatin. Dan akan menjadi kacau bagi dia bagaimana subuh menjadi 2 rakaat,
duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Wa sayatarifu akhiran annahu yusalli ala dha'i qouli rasul. Dan pastilah dia akan mengaku ujung-ujungnya, dia harus mengakui bahwa dia sholat itu berdasarkan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Wa hadhihi min sunnati Rasulillah. Lah ini pun termasuk dari sunnah Rasulillah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Faqad najidu wahidan min ahli sudhayyati wal lajajah yaqul al-Qur'an yukarrirul kalimati fi aktsara min mawqi'. Kita menemukan seseorang dari orang yang sumbu pendek, berpikiran dangkal dan tukang ngeyel. Dia berkata, Al-Qur'an itu suka mengulang-ulangi kalimat-kalimat lebih dari 1 kali. Kenapa? Kok delengane Quran diulang-ulangi terus? Sepertinya Quran itu suka mengulang-ulangi kalimat-kalimat yang sama. Walimadza yuzkaru fadlullah fi sadri hadhil ayah wa yadhkuruhu marratan ukhra. Tadi yadhkuru. Walimadza yadhkuru fadlallahi fi sadri hadhil ayah wa yadhkuruhu marratan ukhra fi dhaili nafsil ayah. Kenapa Al-Quran menyebut fadlnya Allah pada awal ayat ini, kemudian menyebutnya kembali untuk sekali lagi pada akhir pada akhir ayat yang sama. Naqulu, kita katakan, antalam talhadz fadlallahi fil juz'iyatil ula. Engkau belum memperhatikan fadl Allah pada bagian pertama. Li'annahu anqadha rasulahu min hammit tajin. Karena Allah telah menyelamatkan Nabi Muhammad dari kepalsuan hukum ala wahidin min ahlul kitab, untuk mengalahkan 1 di antara ahlul kitab secara zalim. Nabi Muhammad berusaha untuk ditipu oleh Bani Dzufrin supaya mengalahkan wong Yahudi, tapi Nabi Muhammad tidak terpengaruh oleh ucapan golongan Bani Dzufrin. Nah, itu kan fadole Allah, tidak terpengaruh oleh ucapan Bani Dzufrin, meskipun mereka berargumentasi demi menyelamatkan nama baik Islam. Nama baik Islam, tapi dengan cara tidak dengan cara memberikan hukum yang tak adil, tidak mau Nabi Muhammad. Wa fil juz'iyati tsaniyah, dan pada bagian yang kedua, huwa fadlullah fil itmam, yakni anugerah Allah dalam menyelesaikan, menyempurnakan Al-Qur'an, bi annahu allama rasulahu, bahwa Allah itu mengajari utusannya Alkitab wal hikmah, wa kana hadzal fadlu aziman haqqan, dan anugerah ini begitu agung, betul-betul agung. Wa sa'ata yadhhabu haula'in nas li yuhaddithu rasul fi amri Ti'mat bin Ubairik alam yajlisu ma'an yatadarasu kaifa yuflitu Ti'mat bin Ubairik minal jarimah. Pada saat orang-orang tersebut ini bicara kepada Rasul tentang urusan Ti'mat bin Ubairik, tidakkah mereka duduk bersama-sama supaya mempelajari bagaimana caranya menyelamatkan Ti'mat dari jerat hukum kejahatan, dari jerat hukum. Laqad qamu bitadawul fima bainahum li amri Ti'mah wattafaqu ala an yadhhabu lirrasul. Mereka berdiri bergiliran, ya, saling melontar pendapat di tengah-tengah mereka perihal urusan Ti'mah, dan mereka bersepakat untuk pergi menghadap pada Rasulullah. Fakanati silatu qaribatan minan najwa, maka hubungan itu mirip dengan bisik-bisik. Walidzalik, karena itulah harasa adabul Islam ala an yahtarima karamata ayyi jalisin salis ma'athnaini. Karena itulah adab Islam itu bersikap keras, mendesak agar seseorang itu menghormati kemuliaan kawan yang nomor 3, ma'asnaini. Ketika ada 3 orang, 2 orang ini jangan ngobrol berdua saja, yang ketiga pun, orang ketiga harus dilibatkan ngobrol. Fala yatanajathnani, tidak boleh saling ngobrol berbisik-bisik 2 orang, duna sahibihima, tanpa melibatkan kawan keduanya.
Li'anna dzalik yuhzinuhu, karena sikap ngobrol berdua saja itu membuat sedih orang yang tidak dilibatkan komunikasi. Wa qad yakunul amru jaizan law kana al-julusu arba'atan, ya mungkin saja urusannya menjadi boleh ketika kumpulan orangnya 4 orang. Kalau 2 orang itu ngobrol, maka ada 2 orang yang bisa berkesempatan untuk ngobrol berdua juga. Fala yatanajasnani duna sahibihima li'anna dzalik yuzinuhu. Qad yakunul amru jaizan law kana al-julusu arba'atan. Fa wahidun yatahaddatsu ma'a akhar. Maka 1 orang bisa ngobrol dengan yang satunya lagi. Wa hunaka disitulah yastati uthnani an yatanajaya. 2 orang lagi masih bisa mungkin untuk saling ngobrol. Idzan kalau begitu fan najwa maknaha al-masaratu. Pengertian daripada najwa itu adalah berbisik-bisik. Wal masaratu la takunu illa an amrin la yuhibbuna an yashi'a. Tidaklah berbisik-bisik itu kecuali tentang urusan yang tidak ingin tersebar. Faqad fa'alal qawmu dzalika qabla an yadhhabu ila rasul. No, kaum yakni Ba'nu Dzufrin itu melakukan kasak-kusuk, bisak-bisik. Apalagi kasak-kusuk, bisak-bisik di tengah-tengah mereka sebelum mereka menghadap kepada Rasul, liyatakalamu, supaya mereka menghaturkan an haditsati Ti'mah bin Ubairik, tentang peristiwa Ti'mah. Walidzalik, karena itulah yafdahul haqqu amra hadhihin najwa. Allah membongkar kasak-kusuk semacam ini, bisak-bisik seperti ini. Fayanzilul qaulul haqqu, maka turunlah firman Allah yang benar. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira, ora ana kebagusan iku maujud fi katsirin ing dalam perkara akeh min najwahum, saking bisak-bisike mereka